Selamat datang di Kuliah Kebangsaan Seri 2, masih bersama Mas Darto SAG MA. Kita tahu Indonesia merupakan negara jamrut Katulistiwa dengan segala kekayaan alamnya. Pada seri kedua ini, kita akan melihat tentang kekayaan alam dari bumi pertiwi tercinta. Mari kita ikuti Kuliah Kebangsaan Seri 2 dengan tema Mengenal Kembali Indonesia. Terima kasih Mbak Ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketemu kembali dalam kuliah mengenal kembali Indonesia yang merupakan serial kuliah kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, negara Republik Indonesia selain dikenal elok parasnya, juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan kekayaan budayanya. Bung Hatta melukiskan kerupawanan wajah negeri tercinta ini dengan untayan indah. Laut yang melingkungi tempat kediamannya membentuk karakternya. Pecahan ombak yang berderai di tepi pantainya dengan irama yang tetap, besar pengaruhnya atas timbulnya perasaan menjadi semangat bangsa. Penduduk yang tetap di daerah pantai saban hari mengalami pengaruh alam yang tidak terhingga, yang hanya dibatasi oleh kaki langit yang semakin dikejar semakin jauh. Bangsa-bangsa asing singgah di Indonesia dalam melakukan perniagaan dari negeri ke negeri, mendidik nenek moyang kami di dalam berbagai rupa. Memberi makna petunjuk tentang barang-barang yang berharga dan tentang jalannya perniagaan. Last but not least, pertemuan-pertemuan yang tetap dengan bangsa-bangsa asing itu seperti Hindi, orang Arab dan orang Tionghoa dan banyak lainnya mengasah budi pekertinya dalam menjadikan bangsa kami jadi tuan rumah yang peramah. Pada bangsa pelaut ini keinginan untuk menempuh laut besar membakar jiwa senantiasa. Dengan perahunya yang ramping, dilayarinya lautan besar dengan tidak mengenal gentar. Ditempuhnya ranjau yang jauh dengan tiada mengingat takut. Saudara-saudara, sejarah dunia mencatat tentang kekayaan dan keelokan tanah air tercinta ini. Secara singkat akan kita deskripsikan sebagai berikut. Pertama, daerah atau kepulauan Sumatera yang dikenal juga sebagai Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sangsekerta Suwarna Dwipa atau Pulau Emas, atau juga Suwarna Bumi atau Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Sejarah menuturkan bahwa pada era dinasti Fir'aun ke-18 di Mesir antara tahun 1567 sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah memiliki pelabuhan yang ramai dikunjungi orang. Pelabuhan itu kemudian dikenal sebagai Pelabuhan Barus. Barus dikenal sebagai Lobutua, terletak di daerah Tapanuli. Daerah ini diperkirakan sudah dikenal orang sejak 3000 tahun silam atau 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena kapur barus atau kamper. Kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi raja-raja Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera juga terdapat kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan bahwa Sumatera menjadi sumber perbekalan emas untuk membina negara kota pada kerajaan Nabi Sulaiman. Emas-emas itu diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Kerajaan Opir. Kerajaan Opir menurut Lokasinta berada di Sumatera sekitar Gunung Opir. Gunung Opir dikenal dengan nama Gunung Talamau. Gunung ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Kabupaten Pasaman saat ini. Sejarah lain menuturkan bahwa kawasan emas di Sumatera yang besar itu terdapat di Kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor melalui sejumlah pelabuhan, antara lain Pelabuhan Kampar,
Indragiri, Pariaman, Tiku, Barus, dan Pedir. Di Pulau Sumatera juga berdiri Kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand dan Kamboja di utara serta Maluku di daerah timurnya. Kini kekayaan mineral yang terkandung di Pulau Sumatera banyak ditambang orang. Banyak jenis mineral yang terdapat di Pulau Sumatera selain emas. Sumatera memiliki berbagai bahan tambang seperti batu bara, emas, dan timah hitam. Bukan tidak mungkin sebenarnya bahan tambang seperti emas dan lain-lainnya itu masih banyak yang belum ditemukan di Pulau Sumatera hingga saat ini. Beberapa orang yakin sebenarnya Pulau Sumatera banyak mengandung emas selain daripada yang ditemukan sekarang. Jika itu benar, maka tidak menutup kemungkinan Sumatera akan dikenal kembali sebagai Pulau Emas atau Suwarna Dwipa yang juga disebut sebagai Suwarna Bumi. Kita akan menjelajah wawasan kita ke Pulau Jawa atau si Pulau Padi. Saudara-saudara sekalian, Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi. Dalam epik Hindu Ramayana dinyatakan Jawa Dwipa dihiasi oleh 7 kerajaan. Pulau emas dan perak kaya dengan tambang emas sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi berasal dari Yunani bernama Ptolemeus yang juga menulis tentang kekayaan emas di negeri emas. Dia mengatakan Jawa adalah negeri emas dan negeri perak, dan pulau-pulau yang ia sebut sebagai Pulau Labadiu yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Iobadiu, Jawa Dwipa terletak Aigire atau kota perak. Kota perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno yang dikenal sebagai Salaka Nagara. Kerajaan ini terletak di barat Pulau Jawa. Salaka Negara dalam bahasa Sunda berarti Salaka Negara dalam sejarah Sunda atau Wangsakerta disebut juga sebagai Rajatapura. Salaka diartikan sebagai perak, sedangkan Nagara diartikan sama dengan kota, sehingga sebutan Salaka Negara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa ini terdapat banyak kerajaan, antara lain Mataram Hindu, Kediri, Singasari yang Singasari dan yang terbebas dari kerajaan-kerajaan, dan yang terbesar terdapat kerajaan Majapahit. Majapahit tercatat sebagai kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan Kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Selain kerajaan Majapahit, juga terdapat kerajaan bercorak Hindu seperti kerajaan Pajajaran dan kerajaan Galuh yang saat ini terletak di daerah Parahyangan atau Jawa Barat. Keagungan dan kebesaran kerajaan di Pulau Jawa masih bisa disaksikan jejaknya hingga saat ini, antara lain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sukup, Candi Ceto, Candi Kalasan, Petilasan Ratu Boko, dan juga situs Gunung Padang. Jika ini terungkap, kita tidak tahu apa misteri yang hendak disampaikan oleh situs terbesar di Pulau Jawa ini. Dalam catatan Wang Takyuan, komoditas ekspor dari Pulau Jawa saat ini adalah lada. Ulangi. Dalam catatan Wang Takyuan, komoditas ekspor dari Pulau Jawa saat itu adalah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya, mata uang yang dipergunakan terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan kunjungan biarawan Roma tahun 1321, Odorico da Pordenone, Odorico da Pordenone menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas,
perak, dan permata lainnya yang tidak ia temui di belahan bumi manapun. Seperti juga hal yang serupa dituturkan oleh Tom Pires dalam karya monumentalnya yang kita kenal dengan Suma Oriental. Saudara-saudara bangsa setanah air, menurut banyak pakar, Pulau Jawa merupakan pulau tersubur di dunia. Hal ini tentunya masuk akal karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang tinggi-tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Stamford Raffles dalam buku monumentalnya berjudul The History of Java merasa takjub pada kesuburan alam Jawa yang tiada tandingannya di belahan bumi manapun. Raffles menjelaskan, apabila seluruh tanah yang ada dimanfaatkan, maka bisa dipastikan tidak ada wilayah di dunia ini yang bisa menandingi kuantitas, kualitas, dan variasi tanaman yang dihasilkan oleh Pulau Jawa Dwipa ini. Kini Pulau Jawa memasok 53% dari kebutuhan pangan Indonesia. Pertanian padi banyak terdapat di Pulau Jawa karena memiliki kesuburan yang luar biasa. Pulau Jawa dikatakan sebagai lumbung beras nasional. Jawa juga terkenal dengan kopinya yang disebut kopi Jawa. Curah hujan dan tingkat keasaman tanah di Jawa sangat pas untuk budidaya kopi. Yang kualitas kopinya tentu akan lebih baik dibanding dengan kopi Amerika Latin atau kopi Afrika serta kopi Arabica. Hasil pertanian pangan lainnya berupa sayur-sayuran, buah-buahan juga banyak terdapat di Jawa. Misalnya kacang tanah, kacang hijau, daun, bawang, bawang merah, kentang, kubis, lobak, petai, kacang panjang, wortel, buncis, bayam, timun, cabai, terong, labu siam, kacang merah, tomat, alpukat, jeruk, durian, duku, jambu biji, jambu air, jambu bol, nanas, mangga, pepaya, pisang, sawo, salak, apel, anggur, serta rambutan. Bahkan di Jawa kini dicoba untuk bertanam gandum dan pohon kurma. Bukan tidak mungkin jika lahan di Pulau Jawa dipakai dan diolah secara maksimal untuk pertanian, maka Pulau Jawa Dwipa ini bisa sangat kaya akan hasil pertaniannya. Saudara-saudara sebangsa setanah air, seri kedua kuliah kebangsaan ini akan kita akhiri di sini. Kita akan melanjutkan pada seri selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera, salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikian tadi kita sudah mendengarkan kuliah kebangsaan seri kedua bersama Mas Darto SAG MA. Kita akan bertemu kembali pada seri ketiga, masih melanjutkan mengenal lebih lanjut keindonesiaan kita. Salam kebinekaan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikian tadi kita sudah mendengarkan kuliah kebangsaan seri kedua bersama Mas Darto SAG MA. Kita akan bertemu kembali pada seri ketiga, masih melanjutkan mengenal lebih lanjut keindonesiaan kita. Salam kebinekaan.